Halo, boleh ngobrol? Oke. Ya. Untuk adik-adik sekalian, kalau mulai materi tolong diperhatikan lagi ya ininya, attitude-nya, karena di sini kita dipantau walaupun dari jarak jauh tetap kelihatan kalian lagi ngapain. Ya. Nanti yang melakukan pelanggaran lagi akan ditindaklanjuti lagi oleh sekolah. Jadi kalau bisa ya jaga sopan santunnya gitu, jangan coret-coret, jangan sambil boleh makan nggak sih? Boleh sambil makan, jangan sambil makan. Pakai seragam, soalnya kalian kepantau semua satu persatu, kan nggak enak dilihatnya. Terus materinya dicatat atau di screenshot yang penting-penting. Halo, halo. Halo. Ya, boleh di mute dulu ya, kalau kelupaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidan Rusnuzauki sebagai moderator. Selamat datang kembali di acara MPLS SMA Negeri 5 Kota Cirebon, tahun pelajaran 2021-2022. Dan tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk adik-adik di rumah tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga pola makan agar terhindar dari COVID-19. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah budaya hidup bersih dan sehat atau adaptasi kebiasaan baru. Materi ini akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Fitrianingsih, SPD. Seperti biasa, sebelumnya akan saya jelaskan dulu profil pematerinya. Nama Fitrianingsih, SPD, beliau lahir di Cirebon 16 April 1991. Alamat Blok Kramat, Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, dan beliau menjabat sebagai guru matematika. Tugas tambahannya pembina ekstrakurikuler PMR, dan materi yang akan dibawakan budaya hidup bersih dan sehat atau adaptasi kebiasaan baru. Ya, untuk Ibu Fitrianingsih, waktu dan tempat silakan. Oke, terima kasih untuk Kak Kiki ya, atau apa manggilnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang materi budaya hidup bersih. Nah, mungkin langsung aja kali ya, dulu share screen. Udah kelihatan belum? Oke. Nah, jadi di sini ada judulnya, kalau tadi sih sebenarnya dari moderator budaya hidup bersih dan sehat ya. Nah, di sini kurang lebih sama sih.
Diganti dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan biasanya itu disingkat dengan PHBS. Nah, dan ini ada juga adaptasi diri sendiri. Nah, apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Kayaknya sih udah pada tahu semua ya. Nah, jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah upaya memperkuat budaya. Budayanya siapa sih? Nah, budayanya seseorang, kelompok, maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan mereka. Nah, itu untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Nah, manfaatnya apa nih kira-kira kalau misalkan kita udah ngikutin yang PHBS tadi? Manfaatnya diantaranya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, menjalankan hidup bersih dan sehat, dan mengantisipasi masalah kesehatan. Karena kalau misalkan kadang kan kalau kitanya nggak sehat, kalau kita yang nggak bersih, jadi nanti ke depannya itu ada yang sakit atau apalah. Jadi untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang akan muncul ke depannya. Jadi bisa terapkan. Gimana Terapkan di sekolah. Sekolah ini ada SD, SMP, SMA nggak ada ya gambarnya. Tapi ya intinya di sekolah, ada di lingkungan kantor juga, kemudian di keluarga, dan di masyarakat. Nah, kalau di sekolah mungkin kalau kita berangkat ke sekolah pasti harus itu ya berperilaku hidup bersih dan sehat juga. Masanya sekarang karena lagi pandemi gini kita belum diizinkan untuk langsung. Jadi untuk di sekolah mungkin yang ada di sekolah aja. Kemudian yang kedua di tempat kerja, ini untuk yang ketiga. Dan yang ketiga di keluarga. Di lingkungan keluarga itu semuanya, baik dari orang tua, anak, ataupun yang lain-lainnya ya, anggota keluarga yang lainnya. Kita harus menerapkan perilaku hidup dan sehat. Dan yang terakhir, ini masyarakat. Jadi kita bersih, perilaku hidup bersih dan sehat itu nggak cuma untuk diri kita sendiri aja, tapi untuk masyarakat. Indikatornya apa sih? Kita udah bisa melakukan PHBS itu, pertama, kalau misalkan di lingkungan masyarakat ada ibu hamil gitu ya, ini bicara umum dulu. Ada ibu hamil, biasanya kalau orang zaman dulu kan itunya sama paraji ya, apa paraji? Kuning beranak. Nah, kalau sekarang udah sorry. Ya, nggak kedengeran ya tadi. Jadi yang pertama itu ketika ada ibu hamil, jadi tolong oleh minimal bidan atau puskesmas terdekat. Kemudian yang kedua, ada ibu yang menyusui. Nah, baiknya ibu yang menyusui itu harus memberikan ASI eksklusif kepada anaknya minimal 6 bulan pertama. Kecuali kalau memang ada halangan, itu bisa disiasati dengan yang lainnya. Baiknya ya 6 bulan pertama anak baru lahir itu ya full ASI. Kemudian yang ketiga ada penimbangan. Penimbangan untuk anak-anak sampai usia 6 tahun kalau nggak. Usia 6 tahun. Dan di situ biasanya di puskesmas atau di posyandu itu bakalan dicatat juga. Jadi akan kelihatan grafiknya. Nah, ini atau turun. Jadi nanti akan kelihatan apakah dia stunting dan yang lainnya. Berikutnya menggunakan air yang bersih. Nah, airnya jangan pakai air yang kotor terus kita gunakan lagi ya. Jadi pakai air yang bersih. Selanjutnya rajin cuci tangan dengan sabun. Jangan asal cuci tangan, apalagi ya sekarang lagi banyak virus COVID gini. Utamakan cuci tangan dengan sabun. Ya minimalnya kalau nggak ada sabun, kalian bisa pakai hand sanitizer. Kemudian ada jamban. Jadi kalian kalau buang air bersih, buang air kecil atau buang air besar, nah itu di toilet, nggak di tempat umum ya. Atau kalau cowok-cowok nih biasanya mungkin di pohon atau di mana, nah itu kan sembarangan tuh.
itu nggak mencerminkan untuk PHBS. Kemudian berikutnya adalah apa nih, gambar apa kira-kira? Jentik-jentik nyamuk ya. Itu kalian harus membersihkan juga, atau biasanya sebutannya kayak 3M kali ya. Menguras, mengubur, dan menutup. Nah, ini agar nggak ada jentik-jentik nyamuk yang berkembang. Khawatirnya nanti akan ada nyamuk-nyamuk yang nakal, nyamuk-nyamuk yang menyebabkan nanti mungkin bisa juga penyakit-penyakit yang lainnya. Dan kemudian ada makan makanan yang bergizi. Perlu diperhatikan, makan makanan yang bergizi itu nggak harus mahal ya. Makan makanan bergizi itu nggak harus mahal. Yang penting dia memenuhi kriteria makanan bergizi. Makanan sehat bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya biasanya gitu deh. Nah itu terdiri dari zat tenaga. Biasanya zat tenaga itu dia bisa dari karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidratnya mungkin nasi atau yang lain, tapi nggak harus selalu nasi. Kemudian lemak dan protein. Mungkin ada juga zat pembangun. Zat pembangun itu dia diambil dari makan makanan yang mengandung protein, baik protein hewani ataupun protein nabati. Dan yang terakhir ada zat pengatur. Nah, zat pengatur itu dia biar proses atau makan makanan yang kita cerna itu bisa diproses secara kimia oleh si zat pengatur itu. Biasanya ada di vitamin dan mineral. Makanan yang bergizi. Kemudian yang ke berapa nih berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9. Yang ke-9 olahraga. Olahraga secara teratur. Jadi kalau nggak cukup cuma makan makanan sehat atau yang lainnya, tapi olahraga juga secara teratur. Olahraga kalau harus mahal juga, mungkin bisa jogging atau senam-senam sedikit gitu di rumah. Dan yang terakhir, nggak merokok. Ya, mungkin kalau yang sekarang udah merokok bisa dikurangi, atau baiknya ya emang sama sekali merokok. Kemudian gambaran perilaku hidup bersih dan sehat itu yang seperti apa? Tadi kan umum nih. Nah ini untuk setiap individunya, pertama mungkin rajin mandi. Minimal mandi 2 kali sehari ya, nggak cuma sehari doang. Atau boleh kayak gini udah sehari aja. Kamu saya kan nggak ngapa-ngapain, nggak keluar juga. Jadi saya biar hemat air. Jadi sehari aja ibu, baiknya sih 2 kali sehari. Lalu kemudian mencuci rambut, ramas, shampooan, pakai shampoo, ini harus setiap hari. Kan biasanya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Barangkali ada kutu-kutu atau tombe dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, membersihkan hidung. Jadi yang dibersihkan nggak cuma pas mandi itu bubur-bubur doang atau keramas doang. Nah, ada hidung juga dibersihkan. Apa namanya? Si ingus-ingus, sorry ya, ingus ataupun upil-upil tuh namanya. Itu kotoran-kotoran yang ada di hidung, silahkan dibersihkan. Nah, selain hidung, bersihan telinga juga penting. Mulai dari daun telinga sampai ke yang bagian dalam. Tapi hati-hati untuk membersihkan yang bagian dalam. Jangan sampai kalian pakai alat-alat yang membahayakan. 5, yang kelima, menggosok gigi. Menggosok gigi minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari itu bukan berarti pas mandi pagi sama mandi sore gitu ya. 2 kali sehari itu memang pas pagi setelah makan dan sebelum tidur. Bersihkan kuman-kuman yang ada di gigi dan mulut kalian. Jangan lupa pakai pasta gigi juga. Kemudian membersihkan mata. Kebersihan mata itu dari kotoran-kotoran mata, atau mungkin ada yang pakai kontak lens. Nah itu juga harus hati-hati. Kemudian dibersihkan juga, dan hati-hati ketika kalian sekarang seringnya kan online ya, online kan pasti menghadap ke layar.
handphone mungkin. Nah, cahaya-cahaya itu bagusnya sih jangan terlalu dekat, minimal itu 30 cm mungkin ya. Kemudian cuci tangan, jangan lupa pakai sabun juga. Kemudian menjaga kebersihan kuku. Kebersihan kuku, kalau zaman dulu ibu pas masih sekolah ya, kuku itu suka diperiksain. Jadi kalau yang panjang itu nanti disarankan atau disuruh untuk dipotong saat itu juga di sekolahnya. Nah sekarang kan nggak masuk sekolah tuh. Jadi ya yang harus ingat diri kita sendiri minimal sehari sekali, seminggu sekali. Setahu ibu ini juga disunahkan dalam Islam ya, ini disunahkan di hari Jumat. Nah kemudian ada juga memakai alas kaki. Alas kaki nggak harus sepatu, bisa sendal, apapun yang menutup kaki kalian. Jadi jaga ketika kalian jalan kemana, kemudian ada yang bergerak, kalau pakai alas kaki kan jadi lebih dingin gitu. Terus barangkali ada yang menginjak kotoran, kan itu banyak kumannya ya. Kalau pakai alas kaki akan lebih aman. Selanjutnya, menjaga kebersihan pakaian. Apalagi sekarang nih ya, pakaian yang kalian gunakan harus bersih. Ketika kalian udah keluar rumah, misal keluar rumah, ketika pulang ya baiknya pakaian itu langsung dicuci. Jangan digantung terus dipakai lagi untuk kapan tahu gitu. Ya. Yang terakhir, jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Mungkin kita bisa nonton dulu. Bentar ya, biar suaranya. Oke, satu lagi. Adaptasi kebiasaan.
Oke, tentang adaptasi kebiasaan baru. Sorry, ini feedback nggak ya? Feedback ke lain nggak suaranya? Suaranya jadi kedouble gitu nggak? Oh, oke. Nah, di sini ada 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, untuk memakai masker, ini mungkin ada sedikit gambaran. Ada yang menggunakan masker medis, cuma satu lapis, itu diperbolehkan, tapi sekarang sepertinya disarankan untuk memakai double masker. Tapi double masker itu masker yang seperti apa? Dan double masker itu dia untuk penggunaan kombinasi dari masker medis dan masker kain. Jadi kalau masker medis dua-duanya, baiknya ya tidak ada guna juga kalau dua-duanya masker medis. Kalau masker kain dua-duanya itu juga kurang efektif. Jadi yang lebih baik adalah bagian dalam itu masker medis, dan yang bagian luarnya ada masker kain. Biasanya kalau misalkan masker medisnya udah yang versi KN95 ya, atau yang apa gitu, itu cukup dengan yang itu aja juga udah sudah cukup untuk menangkal. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Nah, kebiasaan mencuci tangan ini harus kita terapkan dimanapun. Jadi ketika apalagi misal kita pergi keluar nih, keluar pasti kan ada tujuannya, mau kemana. Biasanya mau itu ketika sampai tempat tujuan, ya kita cuci tangan pakai sabun. Kalau pergi juga cuci tangan. Kalaupun nggak ada sabun, kalian sedia hand sanitizer. Jaga jarak. Dan untuk tidak bersalaman dulu, bukannya tidak sopan, tapi ya ini untuk kebaikan kita bersama. Kemudian untuk tetap jaga jarak juga minimal 1-2 meter. Menjauhi kerumunan. Kalau ada orang yang berdesak-desakan atau apa, ya kita nggak usah ikut-ikutan bersama gitu. Untuk kendaraan umum ya mungkin bisa diterapkan. Dan membatasi mobilitas. Kalau misalkan kalian lagi sakit, nggak hanya sedang flu ya, sakit apapun, ya baiknya di rumah aja. Karena kalau lagi sakit kan otomatis daya tahan tubuh kalian sedang lemah tuh. Ketika keluar, ya akan mudah terjangkit penyakit apapun. Dan balita dan lansia di rumah aja. Ya. Nah, di sini ada tambahan nih. Ketika setibanya di rumah, kalian bisa langsung mandi. Juga langsung ditaruh di baju kotor ya, jangan digantung kemudian dipakai. Dan untuk penggunaan uang, baiknya menggunakan uang elektronik. Meminimalisir perpindahan kuman melalui uang langsung. Ini adalah yang mungkin ada yang laki-laki dan perempuan sebenarnya sama aja di sini. Jadi ketika ketika kalian diharuskan keluar atau ketika kalian mengurus keluar, ya baiknya kalau untuk yang muslim ibaratnya bawa sejadah sendiri atau bawa kemas sendiri. Kemudian pakai masker jangan lupa. Coba lebih baik. Kemudian untuk bawa perlengkapan makan sendiri, sedia vitamin C, kemudian ada tisu basah dan hand sanitizer. Lebih baik kalau memakai baju yang lengan panjang. Transaksinya juga akan lebih baik kalau transaksinya memakai yang lengan. Oke, mungkin itu. Dan ini video terakhir. Ini kurang lebih sama.
Itulah fungsi dari pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri, Ibu Fitri ingin kita menaati dan melakukan pola hidup sehat seperti yang beliau jelaskan. Salah satunya adalah memakan makanan yang bergizi dan berolahraga secara teratur, serta menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Materi ini tentunya bermanfaat sekali ya Bu untuk kita di masa pandemi ini. Ya. Apalagi tadi kita sudah disuguhi animasi dan video menarik. Dan ya, untuk sesi tanya jawabnya bisa lambaikan ya. Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Fitri, Ibu Fitri ingin kita mentaati dan melakukan pola hidup sehat seperti yang beliau jelaskan. Salah satunya adalah memakan makanan yang bergizi dan berolahraga secara teratur serta menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Apalagi tadi kita sudah disuguhi animasi dan video menarik bagaimana penyebaran COVID di era pandemi ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Untuk sesi silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ini nggak ada yang ingin ditanyakan gitu seputar COVID atau cara mengatasi agar tidak pusing ketika belajar menatap HP gitu, layar HP. Nggak ada. Materi kali ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan mulai materi lagi jam 12 ya. Materi sholat zuhur dan pembiasaan karakter baik.